Hai, ini aku dan ceritaku sebagai salah satu peserta Latsar CPNS dari Kementerian ATR BPN tahun 2025. Halo teman-teman, halo Sobat ATR BPN, perkenalkan nama saya Anissa Romawati, salah satu peserta Latsar CPNS dari Kementerian ATR BPN tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya sewaktu Latsar. Pada hari ini merupakan hari keempat pada agenda ketiga mempelajari tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, pembelajaran kali ini masih sama menggunakan dua metode, yaitu sinkronus dan juga asinkronus. Secara sinkronus, materi disampaikan oleh Bapak Nandang Isnandar. Nah, pembelajaran ini berlangsung dengan sangat menyenangkan dan juga menambah wawasan mengenai literasi digital dan bagaimana sih implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran sinkronus sendiri itu dimulai dengan pemaparan tugas pada pertemuan hari ketiga kemarin pada agenda ketiga ini. Nah, baik itu dari video learning journal maupun yang pemaparan tugas kelompok mengenai analisis pemanfaatan satu aplikasi di Kementerian ATR BPN. Kemudian, kegiatan pembelajaran sinkronus ini dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang literasi digital. Beberapa yang dibahas yaitu seperti yang pertama itu ada percepatan transformasi digital. Di sini ada karakteristik dari transformasi digital. Kemudian yang kedua itu membahas tentang konsep dan juga pengertian literasi digital. Jadi literasi digital itu dapat diartikan sebagai kemampuan dan juga pengetahuan individu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media digital. Nah, selanjutnya itu ada peta jalan literasi digital, meliputi pemerintahan digital, masyarakat digital, dan juga ekonomi digital. Kemudian di sini ada kondisi transformasi digital nasional di Indonesia. Dapat terlihat bahwa rata-rata pembangunan infrastruktur belum merata dan juga belum sepenuhnya dimanfaatkan dengan baik. Nah, kemudian di sini juga ada gambar. Nah, kalau dilihat dari IMDI atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia di tahun 2024 itu nilainya sebesar 43,34 yang menunjukkan adanya kenaikan sebesar 0,16 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, ini memberi tanda bahwa adanya peningkatan kesiapan digital di masyarakat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian di sini ada lingkup literasi digital. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah implementasi literasi digital, yaitu penerapan menggunakan teknologi secara bijak disertai dengan berbagai dukungan yang bisa dilakukan untuk mendukung percepatan transformasi digital. Berikut adalah contoh dari beberapa program penguatan literasi digital, mulai dari instansi Kominfo, kemudian Kemendikbud, kemudian ada BSSN, kemudian ada Jabalidi atau Jaringan Peneliti Digital Indonesia, kemudian ada contoh dari vokasi Universitas Indonesia, ada SPIKOM, ada Mavindo, dan juga ada Elsam. Nah, selanjutnya untuk yang asinkronus itu selain belajar mandiri tentang materi yang telah disebutkan, ada juga saya mempelajari tentang beberapa pilar literasi digital, yaitu meliputi digital ethics, kemudian digital culture, digital safety, dan juga digital skills. Kita akan membahasnya satu persatu. Yang pertama yaitu etika bermedia digital atau digital ethics, yaitu yang menjaga perilaku etis saat kita itu menggunakan teknologi. Kemudian yang kedua itu ada budaya bermedia digital atau digital culture, yaitu pemahaman mengenai budaya digital dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana sih teknologi itu mampu mempengaruhi cara orang berinteraksi. Kemudian yang ketiga itu ada aman bermedia digital atau digital safety. Nah, ini adalah kemampuan menjaga keamanan data pribadi dan juga privasi serta menghindari ancaman digital seperti penipuan dan juga kejahatan cyber. Nah, kemudian lanjut yang keempat itu ada cakap bermedia digital atau digital skills. Nah, ini meliputi kemampuan teknis dan juga menggunakan perangkat digital, aplikasi, dan juga layanan online.
Nah, untuk yang selanjutnya itu ada beberapa contoh implementasi 4 pilar literasi digital ini tadi. Nah, saya akan mencontohkan kedua bentuk. Yang pertama yaitu dalam bentuk pelaksanaan tugas saya di unit kerja, yaitu sebagai jabatan PPJ atau pengadaan barang dan jasa, dan juga implementasinya itu dalam kehidupan sehari-hari saya. Oke, dimulai dari yang pertama itu ada digital ethics di bidang unit kerja saya atau di lingkup PPJ. Itu bisa dicontohkan dengan menjaga integritas dan juga etika dalam e-procurement serta pengelolaan dokumen secara digital. Nah, untuk yang keseharian saya itu bisa dicontohkan seperti menggunakan media sosial dengan bijak, kemudian menghormati privasi dan tidak menyebarkan hoax. Kemudian lanjut untuk yang kedua itu ada digital culture. Nah, ini untuk yang di unit kerja saya, contohnya dengan membiasakan budaya kerja berbasis sistem elektronik yang transparan dan juga efisien. Kalau di BPJ itu ada yang namanya SPSE. Nah, kami menggunakan SPSE ini tadi untuk mendukung keberlangsungan pengadaan barang dan jasa di lingkungan kementerian. Kemudian lanjut untuk yang keseharian itu bisa contoh yaitu beradaptasi dengan budaya digital seperti belanja online, kemudian pembayaran cashless, dan juga layanan publik digital. Kemudian untuk yang ketiga itu ada digital safety. Untuk yang di PPJ ini contohnya melindungi data penting seperti lelang, kontrak, dokumen resmi, dan juga dari kebocoran dan serangan cyber. Untuk yang keseharian itu menjaga keamanan akun dengan password yang kuat serta waspada terhadap phishing dan juga penipuan digital. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, yaitu ada digital skills, yaitu kalau di PPJ itu contohnya dengan menguasai aplikasi pengadaan, kemudian pelaporan, dan pengelolaan data digital untuk mendukung tugas. Kemudian untuk keseharian, itu contohnya seperti menggunakan aplikasi komunikasi, kemudian transaksi online, dan juga teknologi lain yang dapat mendukung aktivitas keseharian. Mungkin cukup sekian video pada kali ini, cukup panjang tapi semoga bisa bermanfaat. Nah, oke, sampai jumpa di lain waktu. Salam ATR BPN, melayani profesional terpercaya. Sekian, terima kasih, bye-bye.